Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali shalih wa ayyaftalana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan halaman 62 yang dimana kita akan membahas berkaitan dengan intisari ilmu. Intisari daripada ilmu adalah ketaatan dan ibadah harus mengikuti pembuat syariat dalam melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Kita bacakan matanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ayyuhal walad khulasatul ilmi an ta'lama anna at-ta'ata wal ibadata ma hi. I'lam anna at-ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li. Yani kullu ma taqulu wa taf'al wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yakunu biqtida'i syar'i. Kama law sumta yawmal 'idi wa ayyamit tashriki takunu 'asiyan aw sallaita fi thawbin maghsubin wa in kanat surata ibadatin ta'samu. Nah, sampai sini yang dimana Al-Imam Al-Ghazali di sini memberikan nasihat kepada kita semua, kepada muridnya dan kepada kita semua bahwasanya intisari daripada ilmu adalah bagaimana ilmu itu diamalkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bahwasanya ayyuhal walad, ya wahai ananda, khulasatul ilmi, intisari dari ilmu, an ta'lama anna at-ta'ata wal ibadata, nah bahwasanya ketaatan dan ibadah mahia. Nah, apakah yang dimaksud dengan ketaatan dan ibadah itu? I'lam, ketahuilah, anna ta'ata wal ibadah, bahwasanya ketaatan dan ibadah itu mutaba'atus syari' fil awamiri wan nawahi. Nah, yaitu harus mengikuti pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai penyampai. Nah, baik dalam perintah maupun dalam hal larangan. Bil qauli wal fi'li. Nah, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'al. Maksudnya setiap apa yang engkau katakan dan apa yang engkau lakukan. Nah, wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yakunu biqtida'is syar'i. Dan tinggalkanlah, dan meninggalkan, atau di sini dikatakan dan tinggalkanlah adalah dengan mengikuti syariat. Bahwasanya meninggalkan perkataan dan juga meninggalkan perbuatan itu juga harus sesuai atau mengikuti syariat. Kama law sumta yaumal 'id. Contohnya seperti orang yang berpuasa di hari Id. Nah, ini dilarang. Wa ayyamat tasyrik, dan berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, takunu asian. Nah, berarti orang yang berpuasa di hari raya dan orang yang berpuasa di ayyam tasyrik, ya orang tersebut telah melakukan maksiat. Aw sallaita fi thawbin maksubin wa in kanat surata ibadatin ta'samu. Atau salat dengan yang menggunakan pakaian hasil curian atau gosok, maka semua ini meskipun sholatnya sah akan tetapi dia akan mendapatkan dosa, ta'samu. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi kesimpulan daripada nasihat ini, yang pertama adalah penulis ingin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya hakikat daripada ilmu itu yaitu untuk agar supaya kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Karena kita tidak mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita tahu syariat. Nah, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat? Ya harus tahu syariatnya. Mengetahui syariat inilah yang dikatakan dengan ilmu. Jadi harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya apa? Yaitu menuntut ilmu syariat, supaya kita tahu syariat. Setelah kita mengetahui syariat, barulah kita mengamalkan perintah-perintah di dalam syariat dan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Maka inilah inti daripada ilmu. Nah,
Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini, kita bisa tarik dulu ya dari awal bahwasanya judul ini dari mana asalnya. Judul ini dari ya tujuan penciptaan kita di permukaan bumi ini. Nah, ini kita mulai dari sini dulu. Nah, jadi kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini? Nah, sesungguhnya Allah menciptakan kita ini ya tidak ada yang sia-sia. Ya, bukan abasan. Ya, pasti ada tujuannya. Nah, dan ketika kita ditanya, ya, apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini? Maka insya Allah semuanya juga sudah mengetahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ya pertanyaan ini tidak membutuhkan ya jawaban dengan lisan kita semata. Akan tetapi pertanyaan ini membutuhkan jawaban ya dengan anggota tubuh kita, dengan hati kita, ya, dengan lisan kita, yang dimana kita gunakan hati kita ini, anggota tubuh kita ini untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada penciptaan kita di permukaan bumi ini. Maka apapun yang kita lakukan dan kita katakan tapi tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pekerjaan itu, perbuatan itu tidak mendatangkan manfaat bagi kita pada hari pembalasan. Nah, karena yang akan mendatangkan manfaat adalah hanyalah perbuatan dan perkataan atau sesuatu yang kita lakukan, yang dimana sesuatu itu bernilai ibadah. Nah, karena inilah tujuan penciptaan kita. Nah, maka sekali lagi semua apapun yang kita lakukan itu, nah, kita fokuskan untuk apa? Mewujudkan cita-cita penciptaan kita. Yaitu untuk beribadah. Sekali lagi untuk beribadah. Kita makan untuk ibadah, kita minum untuk ibadah, kita bekerja untuk ibadah, kita tidur untuk beribadah. Semuanya kita harus kaitkan dengan ibadah. Kenapa? Karena kita adalah hamba atau budak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi siapa yang mau sukses di permukaan bumi ini, maka hendaklah dia menunaikan ibadah. Yang akan selamat ya di hari pembalasan adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya, nah, ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang yang beribadah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah dari hamba-hamba yang bertakwa. Nah, ketika kita membaca misalnya surat Al-Ghasyiyah, maka kita akan dapat di situ dari ayat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, telah datangkah kepadamu ya kisah ya bagi atau kabar tentang hari kiamat, hari pembalasan. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, pada hari pembalasan itu ada wajah-wajah, sebagian wajah-wajah yang dimana wajah-wajah itu khasyiyah. Apa itu khasyiyah? Takut, tunduk, lesu. Kenapa wajah itu takut? Ya karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan hisab. Maka dia akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia lakukan. Nam amilatun wujuhu yauma idzin khasyiyah. Nah, wajah-wajah ini menjadi takut. Nah, kemudian dikatakan setelahnya amilatun nasibah. Amilah artinya apa? Orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang beramal, orang yang sholat, yang puasa, yang umroh, yang haji, yang bersedekah, ya, yang baca Quran, yang bermajelis ilmu. Itulah yang dikatakan dengan amilah, orang-orang yang beramal dan orang-orang yang beribadah. Bukan hanya beramal, tapi dikatakan di situ amilatun nasibah. Apa itu nasibah? Capek, letih, lelah. Letih dari apa? Letih dengan beramal. Capek dengan beramal. Nah, lelah ketika salat, lelah menuntut ilmu, lelah beramal, lelah beribadah. Nah, maka kira-kira apa yang terbayang ya
di kepala kita, di benak kita ketika kita mendengarkan ada orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk beramal. Bukan hanya dia menghabiskan waktunya untuk beramal, bahkan dia sampai lelah, sampai capek, sampai letih untuk beribadah, untuk puasa, untuk sholat, untuk haji, untuk umrah, untuk baca Quran, untuk majelis ilmu dan amal-amal yang lainnya. Maka tentunya yang ada di benak kita adalah bahwa orang ini akan menjadi orang yang sukses. Orang ini akan menjadi penghuni surga. Ya, tetapi jangan terburu-buru dulu. Nah, ketika kita mengatakan seperti ini, amilatun nasibah. Ternyata ayat selanjutnya, tasla naron hamiyah. Ternyata masuk neraka. Ternyata masuk neraka. Kok bisa masuk neraka gitu? Padahal dia apa? Waktunya digunakan untuk amilah, untuk beramal, untuk beribadah. Bahkan bukan hanya beribadah, tapi juga dia sampai letih, capek, lelah, untuk beramal dan beribadah. Tasla naron hamiyah. Tapi ternyata ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Maka pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang yang beramal ini masuk ke dalam neraka? Tidak lain dan tidak bukan karena amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, dia beramal tapi amalnya tidak diterima. Dia beribadah, ibadahnya tidak diterima. Dia sholat, ya sholatnya tidak diterima. Ya. Dia baca Quran, baca Qurannya tidak diterima. Sedekah, sedekahnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak diterima? Karena amalnya atau ibadahnya tidak memenuhi syarat. Sekarang kita bertanya, apa syarat agar supaya ibadah dan amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan. Salah satunya adalah, diantaranya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, menciptakan kita di permukaan bumi ini hanya untuk apa? Dia beluakum, agar supaya Allah ingin menguji kita. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kata para ulama, apa itu amalan yang paling baik? Jawabannya adalah dua. Akhlasu amala, amalan yang paling ikhlas, wa aswabu amala, dan amalan yang benar, yang sesuai dengan syariat. Maka timbullah kesimpulan para ulama bahwasanya seseorang itu, ketika amal ibadahnya ingin diterima, yang pertama syaratnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, siapakah yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Barang siapa yang pengen masuk ke dalam surga dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Kata para ulama, amalan yang sesuai dengan syariat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan amalan yang tidak ada syiriknya, amalan yang tidak ada rianya. Artinya amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga sama. Ya, siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah dua. Falyamal amalan salihah, amalannya harus sesuai dengan syariat, harus amalan soleh. Kemudian yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka kita sudah tahu ini, ya, bagaimana supaya amalan kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak termasuk di dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Ghasyiyah itu, amilatun
nasiba. Dia beramal, beribadah, nasiba sampai dia capek, sampai dia letih, beribadah terus ya selama dia hidup di dunia ini, tapi ujung-ujungnya tasla naron hamiyah. Ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, apa sebabnya? Sebabnya karena amalannya tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Amalannya tidak diterima. Kita mengatakan tadi banyak orang beramal tapi tidak semua amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ditanya amalan apa yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah amalan yang sesuai syarat. Amalan yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah amalan itu atau ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya i'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'. Ketahuilah bahwasanya ketaatan dan ibadah itu harus mutaba'atus syari', harus sesuai dengan apa? Syariat. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini dalam surah Ali Imran dikatakan ini adalah ayat imtihan, ayatul imtihan dikatakan oleh para ulama. Ayat ini yang berapa ini? 31 ini ya, surah Ali Imran ayat 31 ini adalah ayat imtihan, ayat ujian namanya. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang yang mengaku beriman. Nah, semua di antara ya, kita di sini sudah mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diuji. Ya, wahai hambaku, kalau kalian benar-benar mencintaiku, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, wahai Muhammad, katakanlah ya kepada umatmu. Ya, in kuntum tuhibbunallah. Wahai umatku, nah, siapakah jikalau engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah fattabi'uni. Ikutilah ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka syarat cinta Allah Subhanahu wa taala ya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang mengaku saya mencintai Allah tapi dia tidak mau mengikuti ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya ya dia tidak mencintai Allah. Nah, meskipun dia mengaku saya mencintai Allah tapi dia tidak mau melakukan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak, cintanya tertolak. Nah, jadi ini namanya ujian. Yang melakukan ibadah sesuai ajaran Rasulullah itulah orang yang benar-benar mencintai Allah. Itulah orang-orang yang lulus dalam ujian ini. Nah, tapi orang yang mengatakan saya mencintai Allah tapi ketika beribadah tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini orang yang tidak lulus dalam ujian ini. Apa artinya tidak lulus? Dia tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya apa? Ketika kita beribadah, kemudian ibadah kita atau amalan kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan minimal dua hal. Yang pertama adalah cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yaghfir lakum dzunubakum, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah satu di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita ingin melakukan ibadah atau amalan soleh, atau di saat kita ingin meninggalkan perintah, di saat kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu harus sesuai yang diajarkan Rasulullah. Di saat kita ingin meninggalkan perkataan atau perbuatan, maka ketika kita meninggalkan juga harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah syaratnya. Fattabi'uni. Apa artinya fattabi'uni? Ikutilah. Nah, beramalah, sallu kama ra'aitumuni
usolli. Salatlah kalian sesuai ya sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, bagaimana cara melihatnya ya dengan menuntut ilmu karena kita sudah tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, kita hanya bisa melihat siapa? Para ulama, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dikatakan di sini i'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari' fil awamiri wan nawahi. Nah, bukan hanya ya menyesuaikan dengan syariat itu bukan hanya ketika kita ingin melakukan ibadah, ketika kita ingin melaksanakan perintah atau ketaatan, tetapi ya ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, maka itu juga ya harus sesuai dengan syariat. Bil qauli wal fi'li, bil qauli wal fi'li. Nah, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, semuanya harus sesuai dengan syariat. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita banyak sekali macam-macam ibadah supaya apa? Ya supaya kita itu tidak cepat bosan. Jadi ibadah itu tidak sholat saja. Ada sholat, ya ada sedekah, ada puasa, ada umroh, ada haji, ada baca Quran, ada birrul walidain, ada berdakwah, menuntut ilmu. Jadi banyak sekali macam-macam ibadah. Supaya apa kata para ulama? Supaya itu kita tidak bosan. Bukan sujud terus, ruku terus ibadahnya, tidak. Tapi bermacam-macam. Nah, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah apa? Anggota tubuh. Semuanya adalah ibadah. Kenapa? Karena tabiat manusia adalah apa? Cepat bosan. Maka kita perlu tanawu, ya. Perlu apa? Ya, beragam di dalam melaksanakan ibadah. Jangan itu terus. Nah, jadi berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bil qauli wal fi'li, yakni kullu ma taqulu wa taf'al, semua yang kita katakan dan semua yang kita kerjakan. Nah, baik itu mengerjakan ya mengatakan sesuatu atau mengerjakan suatu pekerjaan. Wa tatruku qaulahu wa fi'lahu yakunu biqtida'is syar'i. Ataupun ketika kita meninggalkan suatu perkataan atau perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Jadi apapun, sekali lagi, apapun yang ingin kita katakan, apapun yang ingin kita lakukan harus sesuai dengan syariat. Harus berlandaskan dengan ilmu. Disinilah ya faidah daripada ilmu. Jadi kalau ditanya, kenapa kita menuntut ilmu? Maka jawabannya diantaranya adalah supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beramal sesuai dengan syariat. Nah, karena kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita menyesuaikan amalan kita dengan syariat kalau kita tidak tahu syariatnya, ya kan? Jadi kita harus tahu syariatnya dulu, kita harus tuntut ilmunya dulu, ilmu syariat ini, baru kita tahu apakah amalan kita ini sesuai atau tidak. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu? Ya, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disembah di atas kebodohan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disembah, ya. Tapi ibadah kita itu tidak sesuai dengan syariat. Ketika ada ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, maka bisa dipastikan ibadah itu akan tertolak. Nah, man amila amalan, kemudian laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang dimana amalan ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka bisa dipastikan amalan itu tertolak. Jadi orang yang kerjanya cuma beramal tapi tidak mau menuntut ilmu, ini berbahaya. Ini berbahaya karena jangan sampai dia hanya beramal tapi tidak sesuai dengan syariat. Jangan sampai hanya bermodalkan semangat, tetapi ternyata apa yang dilakukan ternyata tidak ada landasan ilmunya. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu raddun, yaitu tertolak. Nah,
maka ya bahkan urusan apapun itu, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan urusan cinta dan benci kita itu harus sesuai dengan syariat. Bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji kita, bukan hanya puasa kita yang harus sesuai dengan syariat. Tetapi urusan cinta dan benci di dalam hati kita ini, siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci, itu juga harus sesuai dengan syariat. Kita tidak mencintai orang itu karena kelompok kita, karena partai kita, karena organisasi kita. Bukan itu. Ya, tetapi bagaimana cara kita mencintai orang? Oh, saya mencintai orang ini, saya tidak mencintai orang ini. Ya, kata para ulama adalah, nah di sini dikatakan ada nasihatnya, la tuhibbu ahadan wala tabghaduhu illa ba'dal ardi 'alal kitabi was sunnah. Janganlah engkau mencintai seseorang dan jangan engkau membenci seseorang illa ba'dal ardi 'alal kitabi was sunnah, kecuali kalau kita sudah ya menilai seseorang itu dengan kitab dan as-sunnah. Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah? Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Ketika apa yang dilakukannya sesuai dengan syariat, maka kita bisa cintai orang tersebut. Ketika apa yang dilakukannya itu jauh dari syariat, maka kita bisa membenci ya sesuatu tersebut yang jauh dari syariat tersebut. Maka cinta dan benci ini juga harus berlandaskan apa? Syariat. Siapa yang harus kita cintai dan siapa yang tidak boleh kita cintai. Nah, meskipun dia keluarga kita, tapi kalau dia memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita memberikan wala kita, loyalitas kita kepadanya. Iya kan? Nah, bagi orang-orang musyrik, boleh mencintai orang musyrik atau tidak? Ya tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, karena perbuatan syiriknya itu tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau ada orang taat, nah kita tidak kenal dia bukan keluarga kita, dia bukan tetangga kita. Tapi kalau dia taat, bahkan mungkin kita tidak pernah bertemu, ya di belahan dunia yang lain di sana, misalnya di Palestina di sana. Ya kita tetap harus mencintai mereka, meskipun itu bukan keluarga kita, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, bukan tetangga, tidak pernah bertemu, tidak pernah teleponan dan seterusnya. Tetapi karena dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Jadi cinta kita itu bukan berlandaskan apa? Berlandaskan organisasi, bukan berlandaskan partai, ya. Bukan berlandaskan suku. Oh ini suku ini, ya sesama suku saling. Ya itu adalah nilai plus saja ya, tambahan. Nah, tetapi landasannya adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian dikatakan di sini, nah, kenapa kita harus mencintai karena Allah ya? Dan benci karena Allah, kaila tuhibbuhu bil hawa, supaya kita tidak mencintai seseorang itu atas landasan hawa nafsu kita. Nah, wala tubghiduhu bil hawa. Nah, dan supaya kita juga tidak membenci orang itu dengan landasan hawa nafsu. Jadi tidak boleh kita cinta sama orang itu. Kenapa kamu cinta? Mengikuti hawa nafsu. Kenapa kamu benci orang ini, tetangga kamu yang ini? Karena mengikuti hawa nafsu. Nah, itu tidak boleh. Jadi cinta dan bencinya kita harus sesuai dengan syariat. Harus diukur dengan Alkitab was sunnah. Harus diukur dengan Al-Quran dan as-sunnah. Dan inilah al-hubbu fillah dan al-bughdu fillah ini, kata para ulama, aqwa'urul iman. Aqwa'urul iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Iman seseorang itu, ya iman kita ini, ya di akhir zaman, ya banyak sekali yang ingin ya melepaskan keimanan kita ini dari diri kita. Nah, banyak sekali pencuri keimanan yang ingin mencuri keimanan kita. Syaitan ingin mencuri keimanan kita. Nah, orang-orang Yahudi ingin mencuri keimanan kita. Orang-orang Nasrani ingin mengeluarkan keimanan ini dari dalam diri kita. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak sekali yang mencuri keimanan. Dan di akhir zaman, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya akhir zaman ini paling berbahaya. Banyak sekali keimanan itu yang lepas. Ya. Kenapa? Karena keimanan di akhir zaman sangatlah lemah. Nah, keimanan di akhir zaman sangatlah lemah. Kenapa? Karena tidak diikat. Makanya mudah untuk
lepas. Sesuatu yang tidak diikat itu mudah loh lepas. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada orang yang ya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Yusbihu mu'minan, paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Saking cepatnya hati berbolak-balik. Nah, kenapa? Imannya tidak diikat. Imannya sekali lagi apa? Tidak diikat. Nah, kalau ada kambing tidak diikat, lepas atau tidak? Lepas. Atau diikat tapi ikatannya tidak kuat. Ikatannya dengan tali rapia misalnya. Ngikat kambing pakai tali rapia. Ya. Ikat sapi pakai tali kambing, ya tidak pas. Ikat kapal pakai tali sapi, ya tidak kuat. Kapalnya bisa pergi, bisa hilang. Nah, ya sama, iman juga perlu diikat supaya tidak lepas. Nah, kata para ulama, yang paling kuat, ya, ikatan yang paling kuat yang dapat mengikat keimanan kita adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yaitu apa? Kita harus mencintai seseorang itu karena Allah dan bencinya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan berarti ketika kita melihat maksiat, maka kata para ulama jangan benci orangnya, tapi yang kita benci adalah apa? Maksiatnya. Nah, terkadang kita lihat orang berbuat maksiat, yang kita benci apa? Yang kita kira dia itu pelaku maksiat, kemudian kita dengan mudahnya membenci orang tersebut. Padahal kita sudah yakin, ya, di dalam diri kita bahwa kita ini bergelimang dosa. Tapi kok kita tidak membenci diri kita gitu. Kalau orang yang melakukan maksiat kita benci. Padahal kita sudah yakin, ya, dengan sadar bahwa diri kita ini penuh dengan maksiat. Kok kita membenci orang tapi tidak mau membenci diri kita. Maka yang dibenci adalah maksiatnya. Nah, yang dibenci adalah maksiatnya. Tetap kita dakwahi orang yang jatuh kepada maksiat. Nah, ini biktidai asy-syar'i. Nah, kemudian dikatakan di sini kama law sumta yaumal id. Nah, ini memberikan contoh kepada kita, ya, bahwasanya ibadah itu, ya, kesesuaian dengan syariat itu bukan hanya ketika melakukan perintah, tetapi juga ketika meninggalkan larangan. Apa contohnya? Lau sumta yaumal id wa ayyamit tasyrik takunu asiyan. Nah, puasa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Tapi puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berpahala atau tidak? Ya. Bukan lagi tidak berpahala, ya kan? Tapi malah justru berdosa. Orang yang puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu berdosa. Padahal kemarinnya itu wajib. Hanya beda 1 hari nih. 1 bulan ini sebelumnya 30 hari itu atau 1 bulan Ramadan itu wajib berpuasa. Yang tidak berpuasa berdosa. Di tanggal 1 Syawal, nah, wajib tidak puasa. Lawannya beda satu hari. Nah, hari terakhir Ramadan wajib puasa, hari pertama Syawal wajib tidak puasa. Padahal puasa itu ibadah. Jadi kita meninggalkan puasa itu di hari 1 Syawal itu juga adalah ibadah. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan syariat. Kita tidak boleh lanjut. Nah, saya kuat berpuasa, ya, kemudian dilanjut di 1 Syawal, tidak boleh seperti itu. Atau di ayyamit tasyrik, ya. Ayyamut tasyrik setelah Idul Adha. Ya, di tanggal 9 Zulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa, puasa Arafah namanya. Nah, di tanggal 10 haram berpuasa. Artinya apa? Kita puasa Arafah itu, ya, melaksanakan perintah sesuai dengan syariat. Di tanggal 10-nya, ya, di hari Idul Adha dan ayyamut tasyrik kita meninggalkan puasa juga karena sesuai dengan syariat. Artinya apa? Perintah dan larangan harus sesuai dengan syariat. Nah, baru berpahala. Nah, harus sesuai dengan syariat. Apa contohnya lagi? Ya, salat itu baik atau tidak? Berpahala atau tidak? Berpahala. Tapi wanita yang haid, ya, haram untuk mendirikan salat. Haram untuk
Berpuasa. Nah, seorang yang junub misalnya, baca Quran itu berpahala atau tidak? Ibadah atau tidak? Ibadah yang luar biasa. Tapi kalau lagi junub, ya haram membaca Al-Quran sampai dia mandi. Haram membaca Al-Quran sampai dia apa? Bersuci, mengangkat hadas akbar. Nah, kalau hadas asgor masih bisa baca Quran. Tapi kalau hadas akbar ya tidak bisa. Orang junub ya tidak bisa baca Quran. Ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan syariat. Nah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, berzikir itu bagus atau tidak? Mengingat Allah, berzikir bagus. Tapi kalau di dalam hammam, ya, WC, toilet, ya itu haram. Itu haram. Jadi ketika sebelum masuk kita berzikir, ketika di dalam kita tidak boleh berzikir dengan lisan kita. Nah, kalau mengingat dengan hati ya masih boleh. Tapi kalau ketika kita lafalkan, ya, lafzul jalalah di situ, nama Allah Subhanahu Wa Taala atau Asmaul Husna, ya tidak boleh. Nah, maka ini diantara apa? Bagaimana kita itu meninggalkan ibadah itu karena itu adalah yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh hanya bermodalkan apa? Modal semangat, ya, hanya bermodalkan yang penting niatnya baik. Niatnya baik, semangatnya Masya Allah, tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat sama aja tertolak, fahuwa raddun. Nah, contohnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, adalah seorang yang kaya raya. Ya, ketika dia sakit dan sudah mendekati ajalnya, dia sudah merasa ini sebentar lagi saya meninggal dunia. Maka dia bertemu dengan Rasulullah, diziarahi oleh Rasulullah, kemudian dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, saya ini banyak harta saya, ya, sebentar lagi saya akan meninggal dan pewaris saya cuma satu, anak perempuan saya. Nah, ahli waris saya cuma satu. Kemudian dia meminta kepada Nabi, afa atasaddaq nabi sulusai mali, apa wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta izin untuk menyedekahkan 2/3 dari seluruh hartaku? Maka kata Nabi, ya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kemudian dia meminta lagi, kalau begitu, nah, binisfi mali, dengan setengah dari hartaku. Dia juga mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh 2/3, tidak boleh setengah. Padahal ini semangat untuk apa? Bersedekah, semangat untuk bersedekah. Nah, ingin memberikan apa? Wasiat atau berinfak di akhir hayatnya. Nah, ketika itu dia meminta lagi, turun lagi, bisulusi mali, ya. Kalau begitu ya Rasulullah, ya, dengan 1/3 hartaku. Tadi 2/3 tidak diizinkan. Kemudian setengah harta, 1/2-nya tidak diizinkan. Kemudian yang ketiga 1/3. Berarti 1/3 yang diinfakkan, 2/3 yang menjadi ahli, nah, untuk diwariskan ke ahli waris. Tetapi Nabi mengatakan ketika di 1/3 as-sulus, ya boleh, tapi was-sulusu katsir. Tapi itu sudah batas maksimal seseorang memberikan wasiat di akhir hayatnya. Nah, di akhir hayatnya. Kalau berinfak bebas sebelum mendekati kematian, ajalnya itu yang bebas. Tapi ini khusus bagi orang yang sudah apa? Yang sudah sakit, yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Ini tidak boleh memberikan wasiat, ya, lebih daripada 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Kenapa? Kasihan ahli warisnya, Nah, kemana saja kamu dulu tidak bersedekah, mau meninggal baru mau menyedekahkan seluruh hartanya. Jadi paling maksimal, paling banyak adalah 1/3. Wasiat itu 1/3, tidak boleh lebih. Nah, ya, Nabi tidak mengatakan, Masya Allah, semangat bersedekah, 2/3 boleh. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. 1/2 tidak boleh. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat yang mana? Maksimal 1/3. Itu yang sesuai dengan syariat. Ada lagi sahabat Nabi yang datang, yang sering kita kisahkan itu, yang meminta, wahai Nabi, saya ingin sholat malam dan saya tidak akan tidur misalnya. Ini saking semangatnya mau beribadah. Saya mau puasa dan saya tidak buka. Yang satunya, saya ingin apa? Beribadah, fokus beribadah dan saya tidak akan menikah. Apa kata Nabi? Saya ini adalah orang yang Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengetahui yang
yang terbaik. Saya ini adalah qudwah, adalah teladan, contoh yang terbaik bagi kalian. Nah, tetapi apa? Saya ya sholat malam, tetapi saya juga tidur. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Nah, jadi sholat malam ya tidur juga, puasa jangan lupa berbuka. Nah, dan jangan lupa menikah. Nah, ini sudah nikah semua ya. Nah, jangan lupa menikah gitu. Nah. Artinya apa? Ya, harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan, sekali lagi, harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai, terkadang ada orang yang baru hijrah misalnya, hanya modal semangat, tapi tidak mau nuntut ilmu. Akhirnya apa? Banyak sekali amalan-amalannya yang tidak sesuai dengan syariat. Dan sudah kita singgung tadi, amalan yang tidak sesuai dengan syariat yaitu masuk kategori apa? Amalan yang tertolak. Kenapa? Karena syarat diterimanya ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Sesuai dengan syariat. Nah, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir kita berikan contoh, misalnya ada orang yang sholat. Ketika ditanya misalnya, kenapa kamu sholat? Maka jawabannya, niatnya untuk apa? Untuk Allah. Saya sholat karena saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sholatnya ini tidak sesuai dengan syariat. Misalnya dia tidak wudhu, berarti tidak sesuai dengan syariat. Rukun-rukunnya tidak dipenuhi, misalnya tidak membaca Al-Fatihah misalnya. Nah, maka pertanyaannya, sholatnya diterima atau tidak? Orang yang sholat tanpa wudhu diterima atau tidak? Tidak diterima. Padahal dia ikhlas. Berarti ikhlas tidak cukup. Ya kan? Ikhlas tidak cukup. Nah, ikhlas tidak cukup. Ada orang sholatnya benar, dia sudah tahu semuanya, ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, rukun-rukunnya ditunaikan, syarat-syarat sholatnya ditunaikan, kemudian dia tidak melakukan pembatal-pembatal sholat. Artinya apa? Sholatnya diterima sesuai syariat. Tapi ketika ditanya, kamu sholat untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk manusia, untuk dipuji manusia, riaan. Nah, karena dia ingin ria, diterima atau tidak? Orang sholat tapi bukan untuk Allah, tidak ikhlas, diterima atau tidak? Tidak diterima. Artinya apa? Dua-duanya harus terpenuhi. Ya, kapan ibadah kita harus dua-duanya, tidak boleh ikhlas saja, atau tidak boleh sesuai syariat saja, tidak boleh, harus dua-duanya. Ketika orang ikhlas, itu menyelamatkan kita dari yang namanya syirik. Nah, menyelamatkan kita dari sifat munafik, menyelamatkan kita dari riya dan sum'ah, itu namanya ikhlas. Nah, kalau mutaba'ah ini menyelamatkan kita dari apa? Kebodohan, menyelamatkan kita dari kesesatan, menyelamatkan kita dari apa? Bid'ah yang madmumah, bid'ah yang tercela. Maka dua-duanya ini harus terpenuhi, antara ikhlas dan mutaba'ah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita. Nah, ini sudah selesai nih pembahasannya. Surata ibadati ta'sam. Sudah dulu ya. Tadi katakan ketika kita berjumpa dengan orang yang mensyirikkan atau itu, kita nggak boleh membenci orangnya, tapi perbuatannya itu Jadi maksudnya kalau orang musyrik ya kita tidak boleh wala, tidak boleh loyal sama mereka. Nah, yang boleh itu adalah bagaimana kita mendakwahi mereka. Jadi yang kita benci itu adalah perbuatannya, perbuatannya. Misalnya dia berjudi, berarti yang kita benci adalah judinya. Orangnya tetap kita pandang, kalau dia muslim tetap kita pandang sebagai umat Nabi, sebagai saudara kita, tidak keluar dari agama Islam, karena judi itu tidak mengeluarkan, ya kan? Nah, artinya apa? Kita membenci judinya saja. Orangnya kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Karena kita sayang, maka kita dakwahi.
Ya kan? Kalau kita tidak pandang, kalau kita benci orangnya berarti tidak usah kita dakwahi. Iya atau tidak? Kenapa kita mendakwahi orang? Ya sebenarnya pondasinya adalah karena kita sayang sama orang itu. Kita pengen orang itu selamat. Kita pengen orang itu masuk surga. Kita pengen orang itu selamat dari dosa besar. Kita pengen dia jauh dari neraka. Makanya kita dakwahi. Kalau kita benci orangnya, berarti kalau dia berbuat dosa malah justru kita biarkan. Itu berarti kita benci orangnya, ya kan? Yang kita benci apanya? Maksiatnya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, maka hendaklah kita merubah dengan tangan kita. Kalau tidak bisa, fabilisani, dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, dengan hati kita. Apa artinya dengan hati? Mengingkari maksiat yang kita lihat, ya kan? Kita tidak senang ada yang berbuat maksiat. Kita tidak senang ada yang melanggar perintah Allah. Gitu. Allah melarang kita judi. Kemudian ada orang yang melakukan judi itu. Berarti dia melanggar aturan Allah. Kita tidak senang aturan Allah itu dilanggar. Itu maksud daripada kita benci perbuatannya. Jadi kita tidak senang ketika kita melihat kemaksiatan. Itu maksudnya. Kita lihat kemaksiatan, ya harus ada di dalam hati kita bahwa kita itu tidak senang ketika melihat kemaksiatan. Dan tidak boleh kita senang ketika ada kemaksiatan di sekitar kita yang kita lihat, kemudian kita ikut senang. Tidak boleh seperti itu. Nah, berarti itu tadi tidak termasuk apa? Wadzalika adhaful iman. Selemah-lemahnya iman seseorang, kalau masih ada iman di dalam hatinya, paling tidak dia membenci kemaksiatan. Nah, fabi qalbihi itu artinya apa tadi? Mengingkari dengan hati, bahwa dosa yang dia lakukan oleh orang tersebut yang kita lihat itu, oleh ahli maksiat itu adalah apa? Kemungkaran, adalah pelanggaran. Dan saya tidak senang ketika aturan Allah dilanggar. Dan saya tidak suka ketika ya Allah Subhanahu wa taala didurhakai oleh orang. Itu maksudnya. Nah, tapi orangnya kita harus pandang dia sebagai manusia. Sebagai apa? Umat Nabi. Nah, kita ajak, kita rangkul. Nah, gimana? Penuhi haknya ketika ada butuh pertolongan, gitu. Bertanya, ya gitu juga ya selain berdakwah tadi. Bertanya apa ini? Maksudnya tadi kan katanya kan berdakwah. Karena mungkin tidak semua orang tuh berani untuk mengingatkan. Iya. Nah, mungkin ketika mungkin dia butuh pertolongan tenaga kita bantu, itu juga termasuk apa namanya? Berarti ahli maksiat yang kita bantu, gitu maksudnya. Ahli maksiat yang kita bantu yang tidak apa-apa. Kita bantu supaya apa? Untuk apa? Untuk wasilah dakwah kita, supaya dia lebih mudah menerima dakwah kita, ya tidak apa-apa. Bahkan kita doakan. Bahkan kita doakan. Yang tidak boleh itu beristighfar sama orang musyrik. Kenapa? Ya karena sudah dicap. Ngapain kita memohonkan ampun bagi orang yang sudah dicap oleh Allah bahwa orang itu tidak bakalan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa yang lain itu masih terbuka ampunan Allah, masih luas ya ampunan. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni. Maka kita haram mendoakan ampunan untuk orang musyrik walau kanu uli kurba. Nah, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak, tidak pantas, tidak diperkenankan ya bagi setiap orang muslim ya atau nabi pun tidak boleh, apalagi yang bukan nabi. Untuk apa? Ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar kepada orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim saja ya tidak diperkenankan untuk beristighfar memohonkan ampun untuk ayahnya yang tidak muslim, ya kan? Berarti orang musyrik ya sudah selesai. Kita dakwahkan masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau kita doakan untuk diampuni ya tidak mungkin. Tidak boleh, tidak diperkenankan. Tapi kalau memohonkan ampun bagi orang yang tidak syirik seperti orang yang berjudi ya boleh. Boleh. Nah, karena Allah membuka pintu taubatnya bagi siapa? Ampunannya bagi dosa selain dosa syirik. Kalau dosa syirik ya sudah selesai, tidak boleh. Nah,
Kenapa kira-kira kita tidak boleh mendoakan orang yang musyrik, memohonkan ampun bagi orang yang musyrik? Kenapa kira-kira? Karena dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Ya, karena syirik itu adalah taswiyatul khaliq bil makhluk, menyamakan antara pencipta dan makhluk. Nah, contoh saja. Kalau ada orang yang menyamakan orang tua kita, mohon maaf, dengan anjing atau babi, kira-kira kita senang dengan orang itu atau tidak? Tidak. Orang tua kita. Kalau kita dihina, terkadang orang dihina itu masih bisa sabar. Tapi kalau orang tuanya yang dihina, biasanya ya susah untuk sabar itu. Nah, ayahnya dihina, ibunya dihina, itu biasanya susah untuk bersabar. Nah, katanya ibu kau, misalnya, mohon maaf ya, ini contoh saja, ibu kamu anjing misalnya. Kira-kira kita bisa lihat wajahnya atau tidak orang itu? Hah? Jengkel kan? Itu apa? Menyamakan siapa? Menyamakan makhluk ibu kita dengan makhluk yang lain. Menyamakan sesuatu yang tidak sama, itu namanya menghina. Ya atau tidak? Menyamakan sesuatu yang tidak sama, itu namanya apa? Menghina. Menghina yang mana? Menghina yang di bawah atau yang di atas? Yang di atas yang terhina, karena dia diturunkan, disamakan dengan sesuatu yang di bawah, itu namanya menghina. Sedangkan menyamakan makhluk dengan makhluk saja hinaan, ya, anjing dengan manusia saja kita marah, apalagi menyamakan makhluk dengan kholik. Ini jauh ini. Menyamakan siapa? Pencipta dengan yang Allah dengan makhluk disamakan. Allah dengan batu disamakan. Dia sembah batu, dia sembah Allah. Dia sembah pohon, disembah Allah. Berarti apa? Pohon ini sama dengan Allah. Nah, itu apa? Kezaliman yang paling besar ya. Nah, maka orang yang musyrik itu bukan lagi dia apa? Menghina siapa? Menghina orang tua kita. Dia menghina pencipta kita. Oleh karenanya kita tidak boleh wala dengan mereka. Kita tidak boleh loyal dengan mereka. Kenapa? Dia menghina pencipta kita. Gitu. Nah, karena dia menghina pencipta kita, maka tidak boleh memohonkan ampun, dan dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahayanya syirik itu. Nah, jadi tadi kita kalau untuk muamalah duniawi, ya kita di mana-mana kita diperintahkan untuk apa? Berbuat baik. La yanhakum, ya kan? Di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, untuk apa? Berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir. Kita tidak dilarang, tapi kafir yang tidak memerangi kita. Nah, selama dia tidak memerangi kita, mengeluarkan kita dari kampung halaman kita, tidak menzalimi kita, maka kita bahkan diperintahkan untuk berbuat baik. Boleh jadi dengan kebaikan itu menjadikan apa? Sebab dia mendapatkan hidayah. Nah, tapi tidak boleh dalam urusan ibadah, jelas lakum dinukum waliyadin. Urusan kita memberikan makanan, Rasulullah itu bagi makanan kepada tetangganya orang Yahudi. Nah, Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Bahkan sempat diracun para sahabat dan Nabi dari makanan orang wanita Yahudiyah. Nah, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia. Jangankan manusia, hewan pun kita diperintahkan untuk, jangankan hewan, tumbuhan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Jangan memotong ini ketika peperangan, jangan menghancurkan ini, dan seterusnya. Nah, itulah Islam. Jadi beda antara muamalah, berbuat kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Nah, sudah. Tapi urusan hati tidak boleh. Urusan hati tidak boleh. Cinta orang kafir ya tidak boleh. Dan ketika kita disuruh memilih, meskipun misalnya dia keluarga kita, masih saudara kita, tapi kalau dia kafir dan di sana ada orang yang tidak kita kenal tapi dia muslim, ketika kita disuruh memilih antara duanya, kita harus mendahulukan yang muslim. Kita harus mendahulukan yang muslim daripada keluarga kita yang kafir ini. Nah. Nah, berarti tadi kesimpulannya apa? Dipisahkan antara apa? Orang musyrik dan orang muslim yang bermaksiat, itu dipisahkan.
Mungkin cukup sekian. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.